to my channel. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai fraud 3. Pada hari ini kita akan membahas cabang kedua dari fraud 3 yang membahas tentang penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Seperti apa itu? Yuk kita simak. Asset misappropriation merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Kalau kemarin sempat saya bilang kita akan membahas per cabang dari fraud 3 ini, ya ini gara-garanya. Asset misappropriation ini banyak banget pembahasannya. Jadi saya khawatir kalau membahasnya campur sama cabang yang lain bisa bingung gitu. Untuk menyederhanakan pembahasan kita, saya menyederhanakan fraud 3 di cabang kedua menjadi seperti ini. Modus-modus yang ada di bawah saya hilangkan, tapi nanti tetap kita bahas. Pada dasarnya, penyalahgunaan aset dapat terjadi pada aset yang berupa uang atau cash, maupun yang berupa barang atau dalam hal ini adalah inventory and all other asset. Penyalahgunaan aset berupa uang dapat berupa theft of cash on hand, theft of cash on receipt, dan fraudulent disbursement atau penyelewengan pencatatan. Sedangkan penyalahgunaan aset berupa barang dapat berupa misuse atau salah peruntukan, dan larceny atau pencurian. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai asset misappropriation yang berupa uang tunai atau cash. Seperti tadi disebutkan, terdapat 3 cara penyalahgunaan aset yang berupa uang tunai atau cash, yaitu theft cash on hand, theft cash on receipt, dan fraudulent disbursement. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Theft cash on hand. Theft cash on hand adalah pencurian uang tunai, di mana pelaku menyalahgunakan uang tunai yang ada di kantor. Misalnya, karyawan mencuri uang tunai dari brankas perusahaan. Kedua adalah theft cash on receipt. Ini adalah pencurian dengan menggunakan skema di mana pelaku menyalahgunakan uang perusahaan melalui catatan keuangan atau kwitansi yang dilakukan dengan cara skimming maupun larceny. Skimming itu apa? Skimming adalah proses di mana uang tunai dicuri sebelum memasuki sistem akuntansi. Jadi skemanya ini off book. Penerimaan kas tidak dilaporkan ke entitas atau organisasi. Skimming dapat terjadi dalam beberapa skema, misalnya skema penjualan, skema piutang, atau skema refund. Yang perlu kita garis bawahi dari pengertian skimming tadi adalah bahwa ini terjadi sebelum transaksinya tercatat. Jadi penyelewengannya terjadi ketika transaksi itu belum dicatat, sehingga yang dicatatkan adalah kondisi yang tidak sebenarnya. Misalnya saja di sales ya, ini modusnya bisa salesnya itu unrecorded atau tidak tercatat, maupun understated atau dicatat lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi misalnya penjualannya laku 1 juta, namun dibukukan sebesar 500.000 saja. Nah, yang masuk di pembukuan ini adalah yang 500, sedangkan yang penyalahgunaannya tadi itu sebesar 500 ya, dari 1 juta hanya dicatat 500.000. Demikian juga dengan piutang, misalnya piutangnya itu ada kewajiban dari pihak luar pada kita, namun tidak dicatat. Sehingga ketika ada pembayaran misalnya masuk ke oknum yang bagian pencatatan ini. Seperti itu ya, jadi skimming itu terjadinya off book atau sebelum dia dicatat di pembukuan perusahaan atau organisasi. Berikutnya adalah larceny. Ini kebalikan dari skimming, di mana kalau skimming tadi adalah pencurian off book, sedangkan larceny ini adalah pencurian on book, artinya pencurian uang yang telah muncul di pembukuan perusahaan. Misalnya selisih kas atau ada slip deposito yang diubah dan disalahgunakan oleh pelaku. Yang ketiga ini yang paling bikin bingung. Ini adalah fraudulent disbursement. Banyak banget macamnya. Nah, fraudulent disbursement atau penyelewengan pencatatan ini memang bentuk penyelewengan aset yang paling umum.
Ini skemanya on book juga. Jadi uang keluar secara curang, tapi dia dicatat di pembukuan dan meninggalkan jejak audit. Ada 5 skema fraudulent disbursement yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah billing schemes, payroll scheme, check tampering, registered disbursement, dan expense reimbursement. Apa tuh ya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah billing schemes atau skema pembayaran. Di sini, organisasi membeli barang atau layanan yang tidak ada, terlalu mahal, atau bahkan tidak dibutuhkan oleh organisasi. Nah, di skema ini, pelaku sengaja membuat bukti fiktif sehingga perusahaan akhirnya membayar transaksi tersebut. Setidaknya ada 3 modus di sini yang dipakai di billing scheme atau skema pembayaran. Yang pertama adalah shell company atau perusahaan cangkang, itu perusahaan palsu yang didirikan oleh pelaku. Ini saya ambil kasus PT Wika di 2019 ya, nanti bisa dicari. Di situ ada kasus korupsi di mana pelakunya itu dari PT Wika sendiri, ada oknumnya di situ, dia mensubkontrakkan proyek dari PT Wika ini ke perusahaan cangkang, sehingga kemudian ada pembayaran ke perusahaan cangkang ini dan uangnya kembali ke oknum tersebut. Nah, yang kedua adalah non-accomplished vendor. Di sini skema di mana pelaku memanipulasi rekening vendor yang sah dan menyebabkan pembayaran faktur 2 kali lipat. Jadi di sini vendornya itu sah, memang benar ada, tapi si pelaku ini membuat seolah-olah terjadi pembayaran 2 kali lipat atau 2 kali pembayaran gitu ya. Padahal harusnya 1 kali aja gitu. Nah, yang ketiga adalah personal purchase. Yang ini merupakan pembelian pribadi. Pembelian pribadi memang untuk kepentingan pribadi, tapi dia menggunakan dana perusahaan. Skema kedua yang ada di fraudulent disbursement ini adalah payroll schemes. Ini kalau payroll pasti berhubungan sama pembayaran ya, pembayaran gaji karyawan. Nah, payroll scheme ini terjadi ketika seorang karyawan dengan curang menghasilkan kompensasi yang berlebihan atas namanya. Di sini, dalam skema penggajian, klaim palsu umumnya terjadi dengan memasukkan catatan penggajian, catatan ketepatan waktu, ya absen itu ya, absen masuk, terus dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan fungsi penggajian. Setidaknya ada 3 skema di sini yang digunakan atau 3 modus gitu ya. Yang pertama adalah ghost employee, falsified wage, dan commission scheme. Untuk ghost employee ini seorang yang sebenarnya tidak bekerja untuk perusahaan tersebut tapi dapat gaji. Nah, contoh yang saya ambil itu adalah PNS siluman. Jadi dari hasil audit BPKP tahun 2000 sekian lah ya, itu ada indikasi bahwa terdapat PNS yang digaji, tapi sebenarnya dia tidak ada gitu. Tidak adanya kenapa dia sudah meninggal atau dia sudah pensiun, tapi pembayarannya terus berjalan. Jadi akhirnya BKN sendiri membuat update untuk PNS yang masih ada itu dengan membuat aplikasi yang namanya My SKPK. Jadi ini teman-teman PNS nih ya, disuruh ngisi lagi untuk membantu BKN untuk mengidentifikasi yang mana yang siluman, yang mana yang bukan gitu. Oke, yang kedua adalah falsified wage. Ini sebenarnya ya pembayarannya benar kepada karyawan yang ada di situ, memang benar, tapi jumlahnya saja yang di markup atau bagaimana ya. Jadi jumlahnya tidak yang seharusnya. Yang ketiga adalah commission scheme. Ini untuk yang biasanya pakai skema komisi ya, untuk penjualan yang kalau bisa menjualkan sekian akan mendapat komisi sekian persen itu. Jadi si marketing itu, salesnya itu dia membuat seolah-olah terjadi penjualan yang tinggi sehingga komisinya lebih tinggi, padahal sebenarnya penjualannya tidak sebesar itu. Oke, skema yang selanjutnya adalah check tampering. Ini penyalahgunaan cek ini di perusahaan ya, biasanya ini adalah skema pencairan di mana seorang karyawan itu dia mempersiapkan cek palsu atau dia memotong cek yang ditujukan untuk pihak ketiga dan mengubahnya untuk keuntungan dia sendiri gitu.
Setidaknya ada 4 modus ya di sini, ada forget maker, endorsement, alter pay, dan authorized maker. Nah, untuk forget maker ini, pelaku ini menyalahgunakan cek. Gimana caranya? Dia menempelkan tanda tangan orang yang diautorisasi untuk mengeluarkan pembayaran cek secara sah kepada pemasok fiktif. Jadi di situ tanda tangan orang yang sudah ditunjuk ya di perusahaan untuk bisa mencairkan cek itu dia tempel di situ. Dia palsukan atau bagaimana? Nah, dia akan mengeluarkan pembayaran kepada pemasok fiktif atau satu rekening yang sudah dia siapkan di situ untuk menerima pembayaran dari cek yang tadi yang sudah dia salah gunakan. Yang kedua adalah forget endorsement. Di sini pelakunya menahan cek untuk pihak ketiga. Jadi ceknya ini memang sudah ada, dia seharusnya dibayarkan kepada pihak ketiga gitu. Namun si pelaku ini berpura-pura menjadi si pihak ketiga ini sehingga pembayaran tersebut akhirnya dia yang ambil. Nah, yang ketiga itu alter pay. Jadi di sini pelaku itu menahan cek yang ditujukan pada pihak ketiga. Nah, dia nggak berpura-pura di sini, tapi dia mengubah peruntukan pembayaran. Jadi ceknya diubah, akhirnya tujuannya itu ke dia gitu, bukan ke si penerima yang seharusnya. Yang keempat adalah authorized maker. Jadi di sini dilakukan oleh orang yang dia tuh punya otoritas untuk bikin cek, membuat cek kosong untuk dirinya sendiri dan dia tanda tangan sendiri. Jadi ini biasanya dilakukan untuk orang yang sebenarnya ya dia ada otoritas ya untuk bikin cek itu, terus dia cairkan sendiri gitu. Yang berikutnya adalah register disbursement. Ini caranya adalah pelaku memasukkan inputan yang salah untuk proses refund. Nah, kalau refund dan void itu kan ada pengembalian dari pelanggan, sehingga akhirnya dia harus melakukan proses pengurangan kas untuk dikembalikan ke pelanggan. Kemudian uangnya itu setelah berkurang ada pengembalian berupa barang. Nah, itu berhubungan dengan akun persediaan gitu kan. Nah, dia mainnya di situ aja. Jadi uang yang dia ambil untuk dikembalikan ke pelanggan sama barang itu nanti pencatatannya tidak sinkron gitu. Jadi ada selisih kas yang dicatat sudah keluar dari pembukuan, tapi misalnya barangnya tidak diupdate atau diupdate tapi jumlahnya tidak sesuai, sehingga akhirnya terjadi selisih itu tadi ya yang bisa dia ambil. Yang terakhir adalah expense reimbursement. Ini tadi saya nggak bikinkan pengertiannya ya, tapi pasti udah pada paham ya kalau expense reimbursement ini berarti ada reimburse gitu ya, atau pengeluaran yang minta diganti gitu. Nah, ini saya langsung aja masuk ke modus-modusnya. Ada 4 modus di sini. Yang pertama mischaracterize, yang kedua adalah overstate, ketiga itu fictitious atau fiktif gitu ya. Yang keempat adalah multiple reimbursement. Nah, kalau mischaracterize ini adalah pengeluaran yang salah dikategorikan. Misalnya mengklaim perjalanan pribadi sebagai perjalanan dinas. Kemudian kalau overstate expense itu ya biasa deh membebankan biaya yang lebih tinggi, di markup gitu pengeluarannya. Nah, biasanya itu dilakukan untuk klaim asuransi kesehatan, biaya perjalanan dinas, terus biaya-biaya yang nggak ada dokumen pendukungnya. Misalnya dia bilangnya naik taksi, nah tidak ada bukti pembayaran dari supir taksinya gitu ya. Dulu kan belum musim Gojek ya. Jadi dulu kalau ini cukup pernyataan aja bahwa taksinya habis sekian gitu, nggak ada tanda terima dari supir taksi gitu. Nah, yang ketiga itu fictitious expense. Nih biasanya terjadi di mana-mana ya. Jadi dia bikin bukti pendukung palsu, biasanya tuh dia sebenarnya pengeluarannya tidak ada atau ya tidak sebesar itu. Nah, terus dia bikin sendiri kwitansi atau nota yang palsu gitu, atau misalnya minta nota kosongan dari toko terus diisi sendiri. Nah, itu bisa. Kemudian yang keempat adalah multiple reimbursement. Nah, ini dia membebankan biaya yang sebenarnya sudah pernah dibebankan gitu. Dia udah ngeklaim, udah minta reimburse,
tapi lebih dari sekali. Misalnya yang satu ke bagian marketing, satunya ke bagian sekretariat misalnya. Padahal untuk pengeluaran yang sama, notanya sama. Sengaja dia minta satu pembelian itu dia minta notanya double. Misalnya ini buat jaga-jaga dibikinin double dong Pak gitu. Nah, akhirnya dia klaimkan dua-duanya tuh di divisi yang berbeda biar nggak ketahuan. Nah, gitu. Misalnya satunya di sebagian umum, satunya di sebagian keuangan. Nah, itu. Kemudian bisa jadi ini saya ambil contoh juga untuk invoice SPBU ya, kadang-kadang bisa minta 3 kopi gitu, dikasih semua kopi ke si penerima ini, kemudian dia klaimkan semua gitu. Itu tadi ke divisi yang berbeda-beda, misalnya di sebagian umum, sebagian kesekretariatan, sebagian keuangan gitu. Jadi dia bisa dapatkan 3 pembayaran dari satu transaksi yang sebenarnya dia lakukan. Jadi taruhlah dia habis bensin 100, dia klaimkan 300 gitu, karena ada 3 invoice yang dia kasih ke masing-masing sebagian ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai penyalahgunaan aset yang tidak berupa uang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang merupakan penyalahgunaan aset yang tidak berupa uang itu bisa berupa misuse atau larceny. Aset misuse adalah pemakaian aset yang tidak sesuai peruntukan, misalnya untuk kepentingan pribadi pegawai sendiri. Nah, ini saya ambil contoh kasus kendaraan dinas yang dia dipakai untuk kendaraan keluarga atau berlibur. Kenapa nggak boleh sih? Kenapa dulu pernah ada tuh pelarangan kendaraan dinas untuk dipakai di saat mudik gitu ya, pernah tahun berapa tuh. Nah, itu sebenarnya kan tidak dicuri gitu ya, tapi kalau dia dipakai tidak sesuai peruntukannya, itu kan juga merugikan perusahaan atau organisasi gitu. Karena misalnya dia dibeli untuk operasional sehari-hari yang dalam kota aja, tapi ini dipakai untuk sampai keluar kota, sehingga ada kemungkinan pemakaian mesinnya itu lebih boros gitu. Ada kemungkinan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena dipakai untuk perjalanan jauh dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan muncul biaya-biaya yang akhirnya dibebankan ke kantor juga gitu. Selanjutnya adalah aset larceny. Aset larceny adalah pencurian aset dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi atau dijual untuk memperoleh keuntungan. Ada setidaknya 4 modus aset larceny ini. Yang pertama adalah aset requisition and transfer, kemudian yang kedua adalah false sales and shipping, ketiga adalah purchasing and receiving, dan yang keempat adalah unconcealed larceny. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah aset requisition and transfer, artinya permintaan aset dan pemindahannya. Jadi si oknum ini menggunakan dokumen internal, misalnya catatan persediaan atau peralatan, untuk melakukan permintaan atau pemindahan aset ke lokasi atau cabang lain dalam rangka mau mencuri aset tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan kalau lokasi aset dalam perusahaan itu ada di tempat yang terpisah, misalnya ada beberapa lokasi gudang atau lokasi kantor cabang gitu ya. Jadi oknum ini nanti akan memberikan laporan ke kantor pusat bahwa gudang atau kantor cabangnya ini membutuhkan aset A, B, C, D, misalnya komputer sekian unit atau mesin sekian unit, mohon dikirim ke cabang yang ditentukan gitu ya, yang mana kemudian nanti asetnya akan dipindahkan ke cabang tersebut ya. Nah, dalam cabang tersebut nanti akan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut bisa dicuri oleh pelaku. Kedua adalah false sales and shipping. Ini adalah penjualan dan pengiriman palsu. Jadi, oknumnya membuat dokumen penjualan dan pengiriman palsu untuk menutupi kekurangan barang gitu ya. Jadi, ada kekurangan barang. Di sini dia beralasan bahwa itu berkurang karena penjualan.
Jadi ada penjualan dan pengiriman palsu, dokumennya ini palsu gitu, untuk membuat seolah-olah terjadi penjualan sehingga ada pengurangan barang di perusahaan tersebut. Ketiga adalah purchasing and receiving. Ini artinya pembelian dan penerimaan. Jadi di sini terjadi pembelian barang yang sebenarnya tidak diperlukan perusahaan. Ketika datang barang tersebut dicuri, kemudian dibuat catatan penerimaan palsu, seolah-olah sudah diterima, tapi barang tidak ada. Yang terakhir adalah unconcealed larceny. Dalam unconcealed larceny ini, karyawan mengambil aset perusahaan tanpa berusaha menutupi dalam pembukuan atau catatan. Dia tidak membuat bukti palsu, dia tidak merubah pencatatan inventaris, dia tidak merubah catatan penjualan atau pembelian gitu. Ya udah ambil aja. Nah, ini bisa nanti ketahuan kalau di akhir tahun, misalnya perusahaan itu rutin melakukan stock of name gitu ya, untuk ngecek persediaan yang ada, apakah sesuai pencatatan dengan yang ada. Tapi kalau tidak ya lolos-lolos saja. Nah, ini biasanya pelakunya itu adalah karyawan pegawai yang punya akses langsung tuh ke inventaris atau aset lainnya. Jadi misalnya tuh personel gudang atau bendahara barang yang dia itu ya sebenarnya in charge untuk menjaga aset atau barang tersebut. Dari pembahasan hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, penyalahgunaan aset dapat terjadi pada aset yang berupa uang maupun barang. Yang kedua, penyalahgunaan aset berupa uang dapat berupa pencurian secara tunai, resip, ataupun penyelewengan pencatatannya. Yang ketiga, penyalahgunaan aset berupa barang dapat berupa pemakaian yang tidak sesuai peruntukan atau pencurian. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Kita akan berjumpa lagi untuk pembahasan fraud trick cabang terakhir, cabang ketiga mengenai financial statement fraud. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa!